hu ahad, hu ahad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ighfir lana wal muslimin wa walidaina astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalam wa minka salam salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisan daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 hakim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana murifat Allah, hayana rikwadaniyatan Allah wujud idam baqa mughalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayun sama basyat kalamun qadiran muridan aliman ayyan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada rizqihi wa ridha ni'amihi. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum liman hadir fi hajar majlis wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Syekhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah mengangkat segala penyakit yang kita derita. Allah hilangkan segala kesusahan-kesusahan dalam hidup kita. Allah arahkan kepada yang lain atau Allah hilangkan kepada kita musibah bencana baik yang kita derita saat ini maupun yang belum terjadi. Mudah-mudahan Allah selalu mengawankan hati kita, menyambungkan ruh kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW selama hidup di dunia ini, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan bagaimana kita agar hidup bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menggaungkan dan segala hal kehidupan hari-hari ini tidak mengganggu kita, untuk tetap jiwa kita setidak-tidaknya mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah, minggu sekarang hari ini saya mengingatkan kepada kita, ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau,
liyakunal kharasi da'buka wal khumuli libasuka wal harabu minal khalqi. Wahai anak-anakku, kata beliau, jadikanlah keberadaan dirimu itu memiliki kebiasaan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wal kumul itu selalu bagaimana bersikap dalam hari-hari ini merendahkan hati kita kepada Allah. Kumul itu kemarin orang yang tenggelam, orang yang menugal, tahu menugal padi, itu namanya kumul. Menugal padi, memasukkan padi ke dalam tanah, bibit, itu namanya kumul. Jadi posisi hidup itu la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan lupa ini muarabatin jerseh. La haula wala quwata. Jangan merasa mampu, jangan merasa berdaya, jangan merasa hebat, jangan merasa lebih baik dari orang lain, jangan juga. Kita ini posisi lemah. Bila kita di posisi lemah itu, Allah suka menolong kita. Meskipun kita tidak meminta pun ditolong Allah. Nah, itu rahasianya. Jadi kalau di hati kita ini merasa selalu lemah, merasa dengan Allah ini merasa pokoknya Allah aja pemilik kekuasaan segala-galanya, maka pada saat itulah Allah menyukai menolong kita. Nah, makanya para aulia Allah itu timbul karamatnya karena jiwanya, hatinya tidak ada rasa sombong, tidak ada merasa aku, tidak ada merasa hebat dari orang lain, tidak ada merasa hebat pada orang lain, tidak ada. Di hatinya merasa terhina, bahkan tidak ada terngiang-ngiang di pikirannya, wow, aku ini paling banyak amalan pada orang lain, bacaanku banyak benar, zikirku 1000 kali aku membaca selawat aja misalnya nih lah. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Ya lah. Nah, yang ada justru makin banyak amal solehnya, banyak bersedekah, merasa tidak pernah melakukan apa-apa. Nah, itu kumul maksudnya tuh. Ya kah? Nah, ya. Libasuka, itulah bagaimana menjadi pakaian dalam hidup kamu. Wal harbu minal khalqi, bagaimana engkau bisa harab itu berlari, baugah bahasa Banjar, dari makhluk-makhluk manusia. Oke, apa tuh menyendirikah? Maksudnya dari pergaulan-pergaulan yang tidak ada gunanya. Banyak kalau pergaulan yang kita nih mah habiskan waktu aja ya lah. Nang jelas mah habiskan kopi, bang dulu. Ya kalau mah habiskan waktu, ndak ada gunanya, ndak ada faedahnya. Ya meskipun pekerjaan itu mubah itu boleh. Karena mulai timbul makro tuh kawan bawa bedom nggak kita jarang makro dah tuh. Iyalah, bedom. Batu kawan membawa pulang mandaki duitnya 100 rupiah aja atau 500 rupiah atau 1000-an, tapi sudah haram. Ya kalau, nah itu rembet-rembetannya. Kadang kita banyak. Ya kalau, makanya kita ini kan kalau berziarah ke kubur itu kan tujuh kita, ya lah. Tapi kalau ke majelis taklim kita malas. Kenapa ya? Di ziarah kubur itu orang di kubur kan ada bano menasehati kita suka yalah, sambil duduk berjalan kau aja kita apa itu kan enggak ada ceramahnya. Tapi kalau majelis taklim bang ada ceramahnya, mau kita undangan. Ya lah. Nah itu manusia itu karena hawa nafsunya. Maka bagaimana engkau bisa berlari dengan manusia? Maksudnya adalah mengatur jarak pola berkeadaan dengan manusia. Kullu maksudika wa in qadarta an taqaba fil ardi syarba tapi pihi papal. Tiap-tiap kehendakmu, kamu berkehendak pasti, kamu punya tujuan pasti. Jika ditakdirkan kepadamu itu, jika ditakdirkan antaqaba fil ardi, untuk menghilang dari manusia atau berusaha mengendalikan diri supaya jangan terlalu banyak ngomong nih, gue pendek, ya lah kita berbicara ini, lakukan saja, lakukan, berusaha belajar
belajar ilmu diam, ilmu diam. Ilmu diam sambil memperbanyak zikrullah. La ilaha illallah kah dibaca, Allah kah. Sekali-sekali seumur hidup biasalah sekali baca la ilaha illallah 1000 kali kah. Ini selama hidup sudah 60 tahun tidak pernah seumur hidup membaca la ilaha illallah 1000 kali, tidak pernah. Kan rugi tuh. Ya, kenapa? Terlalu banyak omong. Ya lah. Sudahnya pekerjaan hari-hari siang berdagang aja seharian berapa? Sekian. Berapa? Sekian. Tuh kalau kau jual no, untung aku sekian itu janganlah hari-hari. No, untung aku. No, banyak duitku kalau. Nah, ini jualan nah. Ini berapa nih? Masya Allah. Makanya ada paloi pas lawan garbus bependeran berbicaraan. Batu apa jar nang batu tidak kelihatan jar, ujar paloi. Batu apa nang batu tidak kelihatan? Jadi jar garbus batu nang gugur di jatuh di sungai tidak kelihatan, salah aja paloi. Bah apa jar siapa nih? Ujar garbus. Gong dah kok. Adalah kau pian jawab lah. Batu nang kada kelihatan. Ada namanya batu kop. Ya lah, batu kop. Maksudnya apa? Nah, hidup ini kalau bisa batu kop, hal-hal yang penting aja bakal keluar. Karena betutup lagi. Pas betutup tuh banyakin mengingat Allah. Ya lah. Nah, kalau bisa, ya lah. Bah seharian sudah bergaul aja apabila lagi dengan Allah. Kayak itu. Nah, Allah mengajarkan batu kop ini kapan? Waktu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sebenarnya batu kop. Judul ceramah nih batu kop lah. Ya kalau waktu sholat 5 waktu itu sebenarnya kita batu kop tuh hilang dari peredaran manusia ya lah. Masuk ke peredaran mana? Peredaran Allah Azza wa Jalla. Nah, coba kita hari-hari kita belajar memahami seperti demikian. Orang berhaji, orang berumrah, orang puasa itu seolah-olah bertukuk. Semuanya ibadah itu bertukuk. Nah, bersembunyi supaya hilang dari peredaran manusia, berganti peredaran gelombangnya adalah gelombang Allah Subhanallah. Nah, ini mencari gelombangnya saya. Maka sembunyikan saja dirimu, tutup dirimu. Faf'a, jika kamu dapat melaksanakannya, faf'a, lakukan saja. Yakunu haja dabuka ila ayyatarra imanuka wa yaqwa kidami ikonika. Nah, jika engkau mampu melakukan itu akan menjadi kebiasaan yang menguatkan iman engkau, kata saya. Wa yaqwa, dan menguatkan kidamu ikonika, langkah-langkah keyakinan kamu. Jadi keyakinan kita ini menjadi kuat karena kita membiasakan diri berdiam kita ingat lawan Allah. Lalu kuat keyakinan kita. Ada orang berdiam. Contohnya pernah lah melihat ikan menerkam tangan manusia. Ikan mungkin kalau di akuarium tuh ikan bukan piranha langsung rabit tangan kita. Nih tak apa yang besar tuh apa Pak? Arwana lah. Nah, arwana. Yalah diamnya. Yalah pas tangan kita di atas tuh langsung disambarnya kuat benar kelak. Nah, kenapa jadi kuat? Ada ikan yang rancak keluar, cuma muncul ke kapal kamu. Itu kita letakkan tangan sedikit, biasa aja nyambar. Tapi ketika diam itu, kemudian dia memukul itu luar biasa kuatnya. Sama tuh kita dipukul orang tuh diam lah. Beparak, kayaknya berdiam, beparak sekali menampar tuh gancang mana tuh. Iyalah. Tapi kalau ngomong-ngomong maju-maju menampar, lama tuh tamparannya tuh. Bisa pian tangkis saja tuh, mana tak ya pian tangkis ya lah. Tapi kalau diam, soalnya kita kan tidak tahu kan. Dekat, sekali mukul luar biasa.
Maksudnya kalau orang itu biasa diam, hatinya kepada Allah, batinnya luar biasa kuatnya, yakinnya kepada Allah. Kita ini sedikit aja sudah, keyakinan kita ini begitu lemahnya. Ini bagian daripada iman lah, yakinnya lah. Yakin kita lemah. Ujar guru, duduk nah, baca umpati aku aja guru. Umpati ya kita. Siapa yang membaca ini aja guru, mudahan sembuh dari penyakit. Misalnya penyakitnya sakit mah misalnya. Bila membaca ini aja guru, hilang namanya, turuti aku ujar guru. Itu kita turuti ya. Orang ampihan penyakit mah, kita kada sing ampihan penyakit mah. Kenapa? Tidak yakin. Kenapa? Kita terlalu banyak omong. Kita terlalu banyak behelah di pikiran kita. Iyalah, ya gerang guru nih jar mesti dustai sidin ya. Bapak juga guru mendustai orang. Duit dapat kada juga sidin. Lain orang berjualan obatnya mendustai, ada kepentingannya. Yang dijual obat. Nah, ya kalau guru lah. Nah, guru bapak dah aja mana nang baik dipadahkan sidin. Mun kada baik kada mau sidin madahkan. Kenapa? Sidin guru. Iyalah, kita terlalu banyak macam-macam. Keyakinan kita terganggu. Minum air jam-jam. Ujar Nabi, bila minum air jam-jam ini segala penyakit hilang. Segala hajat dikabulkan Allah. Coba pian minum air jam-jam. Kada mau penyakit kada mau menyumpah ya. Penyakit tidak mau kenapa jor maka minum air jam-jam nih hilang penyakit. Kenapa penyakitku nih tidak mau hilang-hilang? Nah. Ayo. Padahal sudah beli air bisa jam-jam palsu nih lah jar. Nah, palsu ulang jam-jamnya ya lah. Keyakinan kita tidak. Dengan diam itu menjadi luar biasa. Malam ini kita mengganti tubuh kita dengan jam-jam. Nah, dengan doa kena ulun mendoakan pian supaya tubuh pian sumber sistemnya menjadi jam-jam. Karena jam-jam itu minuman, itu minuman dari surga kan. Nabi Ismail tuh, dari zaman Nabi Ismail. Itu menghilangkan ribuan mungkin jutaan penyakit nanti di tubuh. Tapi dampaknya kena panas di tubuh nih, model lain panas kayak orang kepanasan tuh lain, bepaluhan kena sering paluhan. Ya kena ada jamnya. Nah kayak itu nggak bisa jadi hujah bujur orang guru tuh ya. Bapak juga guru mengoli ya lah. Ada untungnya juga, ada lah untungnya. Nggak ada juga. Waya terisu junaha sidqika. Bila engkau pandai menghilang dari manusia atau ya mengurangi pergaulan yang agak bebas, yang tidak ada gunanya, mulai sedikit-sedikit duduk, mengambil tasbih, berzikir. Itu seperti seekor burung yang mengepak, yang mulai menumbuhkan tubuh, menumbuhkan bulu-bulu di tubuhnya. Burung tuh kan bilanya waktu anak-anak tuh bilanya sedang bulunya tuh tumbuh-tumbuh tuh biasanya burung tuh apa? Melemah tubuhnya, iyalah. Tumbuh bulunya, atau yang tumbuh baru tuh apa, mabung kah apa namanya? Hah? Mabung kah apa namanya kalau burung? Ini numbuhkan bulu tuh kan. Kamu seperti itu juga akan tumbuh keikhlasan pada dirimu, kata saya. Watan fataha ainan qalbuka, hatimu akan mulai terbuka dengan pandangan ke langitmu. Nah, ini berarti pandangan ke ilahi. Jadi orang yang ingin ma'rifah banyak diam, banyak bertenang diri, santai, belajar. Kalau bahasa modern sekarang ini apa namanya, berdialog dengan diri sendiri kah? Itu bahasa orang modern. Belajar dialog dengan diri sendiri sambil berzikir kepada Allah. Nang anak babini dua, berpikir bujur-bujur. Jangan sing bini-bini aja. Babini babini di rongkau bini di rumah tiwas kada memikirkan sebelumnya ya lah. Misalnya nih lah. Nah, jadi memikirkan juga. Sedikit lagi. Ini gampang aja nih. Payarfa'u arda baitika. Maka Allah akan mengangkat
tempat bumi yang kau pijak itu ke atas, ke langit. Maksudnya memuliakanmu. Jadi kalau kamu sudah bisa menahan diri kamu, hendak berbicara ditahan. Seperti kita duduk di majelis ini kan. Coba lo di luar kita pasti ngomong sudah 1000 kata, bisa 5.000 kata sudah kita, andaikan kita apalagi duduk di warung tuh. Tapi karena pian di majelis ini diam pian, mendengar, belajar, menyerap, menerima ya lah, memasukkan ke kepala. Saat ini itu terbuka langit. Saatnya Allah memberikan ma'rifatullah kepada kita. Itu kelebihannya. Jadi kawan di samping kalau nya sedang kusu, jangan digetel-getel. Apa yang dipenderakan guru tuh aja. Aku mungkin kada tahu juga tuh yang lah. Yalah. Anak melucu Baju nang memberi supan itu baju apa? Baju apa nang baju memberi supan? Nah, Bo, baju nang memberi supan itu baju apa namanya, Bo? Nah, salah, boy. Bajunya kah? Baju julan. Baju julan tuh tak keluar kelak. Pas kelihatan orang ya kelak. Nah, nang di dalam tuh namanya baju julan. Nah, yalah. Tuh tahu dan nih. Batu tuh bila dibawa bakal ahian tuh. Batu apa? Hah? Lain. Apa? Batu apa? Batu tunjulan. Gara-gara batu tunjulan bakal ahi. Nah, jadi orang Banjar nih luar biasa. Jadi bahasa tuh rupanya timbul di Banjar itu timbul karena apa? Pergaulan mereka banyak macam-macam timbul. Itu bahasa Banjar tuh. Lawas kita kadang mendengar tuh, lama tidak mendengar itu. Ya kelak. Nah, cuma tadi itu supaya pian tertawan benar ya tadi itu. Nah, kembali kepada persoalan ini. Sedikit lagi. Watatyaru ila jawi ilmillahi ta'ala. Supaya kamu dapat terbang menuju langitnya Allah Azza wa Jalla, supaya kamu dapat terbang di udara fi ilmillah, di dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu Allah itu harus kamu kejar, harus kamu terbang, bahkan harus kamu naik ke atas langit, kata saya. Kamu akan mendapatkan ilmu Allah itu. Caranya adalah kamu perlu menumbuhkan bulu-bulu di tubuh kamu. Dengan cara apa? Banyak diam dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada juga orang berdiam tuh kali minum obat, ada juga. Nah, lah Palu ini tuh juga ada mamalkan diam. Boleh ke kampung. Lawas buai Palu ini buai kada boleh ke kampung. Lawas benar. Pokoknya tahun-tahun tuh bang, akhirnya mudik juga ke kampung. Kampungnya pas di sana di Alabiu sana lah. Nah, di Alabiu. Ada orang Alabiu sini. Habis itu, datang mana? Orang lawas lama tidak tahu. Palu ini bingung jawab alasan. Mbah hidup di Banjar sakit juga. Iyalah, pulang ke kampung nih. Cuma kalau pulang ke kampung bapak mengatakan sakit, hidup supan kelak. Lalu itu pender Palu ini. Lawas bahaji aku. Oh ya haji orang, alhamdulillah bisa naik haji Palu ini orang. Ibu orang kampung nih. Pas hari itu hari Jumat Pak. Biasanya di kampung nih bila orang naik haji itu orang mengambil barakat. Jadi imam di masjid. Mon kata-kata jadi khatib. Pas waktu itu Pak. Nih ibu jajar padahal bapak-bapak ya juga ada nah. Waktu itu Pak. Kenapa khotibnya kada ada waktu itu hari Jumat? Pas muadzin tuh kan membaca salawat ya kan berdiri kelak tunjul orang kan ada orang-orang betul tunjulan itu tunjul orang nang haji hanyar aja. Nang haji baru Palu ini bisa menghindar lagi duduk kayak di atas mimbar tuh. Pian duduk di atas mimbar tuh panas pian. Pernah duduk di situ. Palu ini menangis pian. Keluaran banyu mata. Jadi jauh orang kampung sangka baiklah.
orang kampung nih majar khatib kita nih orang akusu benar aja. Bina menangis ya orang. Hai paling nangis dah. Pas nang ada kala berdiri kan pas sudah orang ajan ya kan. Allahu Akbar sudah ajan berdiri ya. Palu ini kan mau ucap assalamualaikum nih. Assalamualaikum ya palu. Sambil mengucap assalamualaikum tuh kanan ke kiri ya palu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya palu. Pas waktu mengucap assalamualaikum tuh Pak melihat jendela gonol benar di parakan tuh mimbar tuh. Langsung beluncat palui ke anu nih ke dalam anu nih ke jendela tuh beluncat keluar dari anu nih keluar dari masjid nih keluar masjid nih hati-hatilah mengaramput nih bahaya juga keluar masjid rupanya jamaah nih melihat palui khotibnya meluncat dari masjid umpat juga beluncatan keluar gara-gara bergerak nih masjidnya runtuh Pak nya masjid di kampung tuh masjid kayu aja lah runtuh. Jadi dia orang kampung saking baiknya telah aja Palu ini dasar orang alim tahu sidin maka mesti kita nak runtuh ya. Belencat sidin yang kalah tahu pada masih kita nak runtuh lencat dia orang padahal gara-gara bergerak orang banyak toh mungkin bergerak nih nabi imut bisa runtuh ya kalah kada tahannya. Nah benda itu bila bergeraknya makin berat, tapi bila diam itu ringannya lah. Nah bila pian banyak diam, badan pian naik ke atas, ya kah? Maksudnya rohani pian naik ke atas, akan bertemu dengan Allah, mendapat nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Nah salah satu ilham itu didapat dengan diam. Lakukan saja, amalkan itu, insya Allah dapat pian. Dah itulah kisah Palu itu harus dinyatakan lagi. Lawan jangan dituruti kisah Palu itu. Datang haji ya tuh disuruh. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan disimpulkan, ditadaburkan di dalam hati, itulah yang penting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasir hasbunallah wa ni'man nasir. Dengan bismillah semua dari Allah, dengan bismillah semua kembali pada Allah. Cukuplah kami berpegang ilahi, dialah sebaik wakil, pelindung dan penolong. Allahu Allah, bismillahi wa Allah. Allahu Allah, karena ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Allah, bismillahi amanna billah. Allahu Allah, bismillahi radina billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah